Setelah sekian lama menjadi polemik, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, akhirnya memberikan pernyataan soal jet pribadi yang digunakannya dalam perjalanan ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu. Kaisang menyebut dia dan istri hanya menumpang pesawat jet milik seorang teman, tapi Kaisang tidak menyebut siapa yang memberinya tumpangan. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan menyebut KPK telah mengantongi nama dan akan mengkonfirmasi kepada pihak yang telah memberikan tumpangan kepada Kaisang. Pahala menyebut dalam formulir kedatangannya ke KPK, Kaisang mengisi sebagai anak penyelenggara negara. Hasil analisis dari klarifikasi Kaisang soal jet pribadi akan diketahui dalam 30 hari. Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir. Gitu. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan kedatangan Kaisang ke KPK agar tidak lagi tersandera kasus jet pribadi yang terus-menerus menjadi sorotan publik. Apalagi kasus ini sampai dilaporkan ke KPK. Menurut Ujang, mau tak mau Kaisang harus memberikan klarifikasi untuk meredam kritik negatif yang bisa berpengaruh terhadap karir politiknya ke depan. Bahwa ke depan tidak ingin dibully lagi, ya secara politik juga tidak menjadi bulanan-bulanan publik gitu, tidak lagi mendapat kritik keras dari masyarakat, maka ya salah satu jalannya harus mendatangi KPK itu. Jadi saya melihatnya ya ini ya bentuk mungkin ya keinginan Kaisang agar suatu saat nanti Kaisang tidak tersandra oleh kasus private jet itu. Kasus jet pribadi Kaisang Pangarep berawal dari perjalanannya ke Amerika Serikat untuk mengantar istrinya Erina Gudono melanjutkan studi di sana. Jet pribadi yang digunakan adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan tahun 2021. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Untuk biaya sewa pesawat ini ada di kisaran 17 hingga 11 ribu dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kemarin putra bungsu Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, datang ke KPK untuk mengklarifikasi soal jet pribadi yang ditumpanginya ke Amerika Serikat pada Agustus lalu. Saat ini kasus dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi itu memang tengah ditangani KPK. Nah, kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada penyidik KPK 2013-2020 Yudi Purnomo dan kuasa hukum Kaisang Nasrullah serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Egy Primayoga. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Nasrullah, Mas Egy. Selamat pagi, Mas Egy, Mas. Saya ke Mas Nasrullah dulu. Klarifikasi apa saja yang disampaikan Kaisang kemarin di KPK, Mas Nasrullah? Ya, terima kasih, Mas. Ya. Intinya kemarin kami datang bersama Mas Kaisang untuk menyampaikan klarifikasi terkait isu gratifikasi yang selama ini beredar. Intinya kedatangan kami kemarin itu murni atas inisiatif pribadi dan tidak karena adanya undangan atau panggilan dari KPK. Lalu pada saat pertemuan tersebut, Mas Kaisang menjelaskan tentang perjalanannya ke AS adalah menumpang atau nebeng private jet temannya. Awalnya Mas Kaisang udah niat untuk berangkat di tanggal 20, tetapi karena temannya tersebut juga hendak berangkat di tanggal 18, ya udah karena pesawat masih muat dan satu arah, akhirnya Mas Kaisang ikut di rombongan tersebut. Nah, seperti itu, Mas. Oke, ini
Diksi nebeng itu sepertinya mudah sekali Mas diutarakan. Tapi memang sosok temannya ini sebenarnya belum diketahui juga oleh KPK. Tapi siapa sosok teman Kaisang yang ditebengi ini Mas? Intinya kemarin kami sudah jelaskan ke KPK, Mas, termasuk namanya sudah kami serahkan ke KPK. Silahkan nanti KPK yang akan melakukan tindak lanjut lebih jauh terkait data yang kami berikan. Jadi artinya dari Anda, dari pihak Anda sudah menyerahkan nama teman yang ditebengi oleh Mas Kaisang ini ya? Sudah Mas, pasti sudah. Oke. Tapi begini, Anda mengatakan tadi Mas Kaisang ini inisiatif datang ke KPK begitu. Sebenarnya KPK-nya sendiri pernah memanggil Mas Kaisang nggak sih? Sepengetahuan kami belum ada Mas. Belum ada? Ya. Oke, jadi ketika belum ada panggilan, inisiatif untuk datang ke KPK begitu. Nah, selanjutnya Mas Yudi, kalau dalam kasus ini Kaisang kan bukan penyelenggara negara gitu ya. Dia hanya seorang putra penyelenggara negara, putra presiden. Bisakah memang dijerat gratifikasi? Ya, tentu kita harus kembali ke dasar kenapa gratifikasi itu ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, bahkan dijadikan satu pasal 12B besar bahwa penyelenggara negara maupun pegawai negeri yang menerima gratifikasi itu dianggap suap ketika berhubungan ya dengan jabatannya atau berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Artinya apa? Artinya kita harus melihat bagaimana modus-modus korupsi yang terjadi saat ini kan nggak langsung ke penyelenggara negara maupun pegawai negeri, tetapi melalui berbagai macam ya, terutama adalah orang terdekatnya, circle terdekatnya, baik itu karena hubungan semenda gitu kan, maupun hubungan lainnya gitu, baik itu anak, baik itu istri, orang kepercayaan. Jadi saya pikir kasus ini kan adalah sebenarnya sederhana, simple, ya, bahwa ada dugaan penggunaan pesawat pribadi ya yang dilakukan oleh seorang anak penyelenggara negara ya, itu kemudian tentu harus ada kewajiban untuk melapor. Kita tahu bahwa memang Mas Kaisang ini secara posisi dia sudah orang yang artinya bukan tanggungan presiden gitu ya, karena dia pun di LHKPN presiden pasti udah tidak ada. Kemudian yang kedua, dia punya jabatan dan peran juga di masyarakat sebagai pengusaha ataupun sebagai ketua partai. Namun kita melihat bahwa di sini kan ada yang namanya nexus, hubungan. Ya, apakah kemudian dia melakukan seperti itu karena memang posisi dia atau memang karena posisi presiden. Inilah yang menurut saya harus dijernihkan. Saya pikir apa yang terjadi saat ini kan karena ada keterlambatan untuk kemudian mengkomunikasikan kepada publik ini seperti apa. Ingat loh, kalau kita bicara gratifikasi itu adalah pemberian apapun. Namun apakah dia pidana atau bukan, itulah kenapa ada dua hal yang penting. Ada batas waktu 30 hari kerja untuk melaporkan agar dia tidak berubah menjadi gratifikasi yang bisa dipidana dan menjadi ditambahkan pasal suap. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana supaya gratifikasi ini ya itu bisa clear. Ya, jadi saya pikir saat ini yang terjadi adalah apakah itu adalah gratifikasi atau tidak, bola itu ada di tangan KPK, Mas. Dan kalau melihat perjalanan kasus ini, saya melihat KPK seperti ragu-ragu. Entah apa yang ada di benak KPK. KPK itu punya pedang loh. Pedang itu Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, tetapi mereka seolah ragu untuk menggunakannya. Sama seperti di awal kita lihat. Tadi ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Mas Nasrullah ya. Bahwa KPK kan dari awal kita lihat gamang. Mau manggil, mau ngirim utusan, mau apapun, ya. Kemudian tiba-tiba ada pernyataan nanti di Direktorat PLPM gitu ya. Padahal kemudian ketika Mas Kaisang datang, kan pertama atas inisiatif pribadi. Saya pikir itu mencoreng muka KPK. Ya kan? Kemudian yang kedua, ya Mas Kaisang melaporkan sebelum 30 hari gratifikasi. Artinya pidananya hilang. Ya kan? Kemudian yang ketiga, KPK kok udah men-statement bahwa dia akan melakukan di bidang PLPN. Tapi ketika Mas Kaisang datang menerima laporan gratifikasinya. Saya pikir sekarang Mas Kaisang ya kewajibannya sudah dilakukan. Sekarang tinggal KPK ini mau dibawa kemana? Bola panas
yang terjadi seperti ini. Begitu, Mas. 30 hari kan berangkat tanggal 20, berarti 30 hari memang belum 30 hari ya sekarang. 18 kalau saya hitung sekitar 18 akhir September ini. Karena 30 hari kerja. 30 hari bukan kerja. kalender. Betul. Nah, ini kewajibannya Mas Kaisang sudah dipenuhi, lalu tinggal ke KPK-nya saja. Tadi juga Mas Yudi mengatakan bahwa yang disebut gratifikasi memang penyelenggara negara kalau memang diberikan fasilitas tertentu. Tapi modusnya berubah sehingga itu ada perubahan interpretasi hukum begitu ya. Sehingga keluarga juga bisa saja dijerat jika memang menerima hadiah atau gratifikasi atau fasilitas yang dinilai sebagai hadiah. Bagaimana melihat ini Mas Nasrullah? Mas Nasrullah, ya silakan. Saya kira kalau dari kami sih tetap awalnya kan kami tetap melihat bahwa yang dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor ini adalah penyelenggara negara. Sehingga posisi waktu itu apakah Mas Kaisang ini juga punya kewajiban untuk melaporkan adanya dugaan gratifikasi kemarin. Makanya hal itulah juga yang membuat kami datang ke KPK untuk mengklarifikasi lebih jauh positioning kami ini seperti apa. Nah, akhirnya setelah datang ke sana, barulah kami mengisi form-form yang disediakan itu. Karena kan pasti akan banyak pertanyaan dari kami, termasuk ini posisi jabatan kami harus tulis apa di sini. Karena Mas Kaisang ini kan bukan pejabat negara. Nah, seperti itu Mas kemarin. Oke, masih berpegang pada undang-undang yang tidak menyebut bahwa keluarga penyelenggara negara itu tidak diperbolehkan begitu ya, menerima fasilitas ataupun hadiah. Saya ke Mas Egy kalau gitu. Mas Egy, dalam kasus Kaisang ini, apa yang seharusnya ditelusuri oleh KPK? Karena Mas Yudi tadi mengatakan bola panasnya sebenarnya sudah ada di KPK sekarang. Ya, yang pertama saya tegas aja bahwa kita tetap harus menjaga kritisisme dan kemarahan ya. Jangan sampai hilang. Kenapa? Karena kedatangan Kaisang ke KPK sama sekali belum menyelesaikan permasalahan. Kembali ke Mas Yudi yang tadi sampaikan, ini kan soal dugaan penerimaan fasilitas melalui Kaisang yang diduga ditujukan kepada keluarganya yang merupakan pejabat publik. Entah itu ayahnya selaku presiden, kakaknya wali kota Solo, atau wali kota Medan, satu lagi gitu ya. Jadi ada pemberi fasilitas di sini. Yang disampaikan adalah temannya, tapi temannya siapa? Itu tidak dijelaskan sama sekali kepada publik. Mestinya kalaupun dia sudah menuntaskan penjelasannya secara hukum, secara etika politik mestinya tetap menyampaikan kepada publik. Karena politisi ini harus akuntabel gitu ya. Apalagi ini sudah jadi perbincangan publik yang lama, udah hampir 1 bulan gitu ya. Jadi menurut saya pelaporan dia sebetulnya kemarin, kedatangan dia kemarin tidak serius. Pelaporannya hanya basa-basi aja gitu ya. Jadi ya kita harus tetap mengawasi aja. Ini jangan sampai kita terbuai dengan kedatangan Kaisang ke KPK gitu. Oke, jangan terbuai oleh Anda melihatnya sebagai gimmick begitu ya. Ini gimmick saja gitu. Ya betul. Oke, Mas Yudi, tapi Pak Pahala kemarin mengatakan ini juga menjadi tanda tanya publik kemudian hari, saya yakin. Karena Pak Pahala sebagai Direktur Pencegahan gitu ya di KPK mengatakan sebenarnya ya kalau memang ini dianggap fasilitas negara, kemarin dianggapnya fasilitas negara, hanya bisa tinggal membayarkan saja katanya. 1 tiket 90 juta, jika 2 tiket, 3 tiket atau 4 tiket 360 juta begitu. Apakah sesimpel itu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya juga terkejut juga ya ketika kemarin Pak Pahala menyampaikan seperti itu. Padahal ini sebenarnya masih terlalu jauh. Laporan Mas Kaisang tentu kita hormati. Kita tahu bahwa ada asas praduga tidak bersalah. Namun kemudian KPK kan mempunyai SOP dalam menerima laporan gratifikasi. Saya melihat bahwa hal yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap temannya Mas Kaisang sehingga bisa lebih jelas ya spektrum kita helikopter view-nya bisa terlihat bagaimana sebenarnya fakta-fakta yang terjadi. Jadi kalau saya melihat kemarin kan ada inisial Y gitu ya. Ya saya pikir itu yang harus ditelusuri oleh KPK ya. Artinya harus dipanggil kemudian ditanyakan karena kan untuk menguji alibi dari Mas Kaisang bahwa beliau nebeng seperti itu. Kemudian juga itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, memang ketika menerima laporan gratifikasi, KPK punya 2 hal yang sangat penting ya. Apakah terhadap laporan gratifikasi itu KPK akan menentukan statusnya sebagai milik penerima atau kemudian menjadi milik negara. Kalau milik negara, tentu ya KPK harus mengukur, apalagi ini kan sudah digunakan. Ya, kalau misalnya makanan bisa dihabiskan gitu ya, tapi kan ada nilainya. Yang tentu saja saya kemarin terkejut juga pernyataannya kok
nggak apple to apple ya antara pesawat komersil walaupun kelas yang bisnis atau super class ya disamakan dengan pribadi ya. Andai kan nanti ya misalnya jadi milik negara dan kemudian harus diganti, saya pikir harus dihitung. Makanya kenapa KPK harus memanggil ya yang punya pesawat supaya bisa melihat rutenya kemana, kemudian afturnya habis berapa, siapa aja yang ada di pesawat tersebut, ya kan ada manifestnya, ya kan ada rute perjalanan. Saya berapa kali lah memeriksa orang-orang terkait dengan pesawat pribadi ya. Saya pikir itu akan mudah. Barulah dari situ akan dapat angka real. Ya kalau kita bahasa ini adalah harga pokok penjualannya dari harga pesawat dari misalnya Indonesia ke Amerika. Di situ kemudian baru bisa dianalogikan, oh begini loh sejumlah inilah yang kemudian harus dibayarkan jika memang itu milik negara. Tapi saya pikir masih terlalu jauh seperti itu. KPK punya waktu 30 hari walaupun saya melihat sepertinya ingin dipercepat juga ya, 3 atau 4 hari. Saya pikir kalau misalnya KPK tidak memanggil yang bersangkutan ya sebagai pemberi gratifikasi gitu ya, yang saya lihat sebenarnya pemberi gratifikasi itu tidak dipidana, ya kan, berbeda dengan pemberi suap. Artinya tentu KPK sudah mencoba untuk ini ya mengklarifikasi ya harusnya ya. Kalau KPK nggak mengklarifikasi terhadap yang memberi itu justru aneh. Nah ini menurut saya saran saya kepada KPK. Ya, saya kemarin juga menyampaikan kepada teman-teman pers gitu ya, periksa aja. Kalau memang ternyata betul alibi dari Mas Kaisang ya sudah, silakan KPK menyatakan. Tapi sekali lagi bahwa bola itu ada di tangan KPK, Mas. Dan tim liputan kami juga sebenarnya soal ini ya, soal hitung-hitungan dikonversi menjadi tiket perjalanan tadi, biaya perjalanan itu sebenarnya tidak sekecil itu juga gitu ya. Tadi kami sudah mensimulasikan dalam berita pengantar bahkan bermiliar-miliar anggarannya dengan waktu tempuh selama 17 jam ke Amerika Serikat. Ini memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini kami tampilkan estimasi biaya sewa ini mencapai justru 8,6 miliar rupiah dengan biaya bahan bakar 355 juta dan rutenya adalah Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Internasional Philadelphia dengan jarak 16.000 kilometer lebih. Ini biaya sewanya per jam, dihitung per jam adalah 17.000 hingga 19.750 US dollar dengan waktu tempuh 17 jam. Tapi kalau saya tanya ke Mas Nasrullah kalau memang KPK, sekarang lagi-lagi kan bolanya dari KPK begitu. Kalau KPK akhirnya kemudian menentukan bahwa ini adalah pesawat jet pribadi milik negara gitu dan diharuskan untuk membayarkan itu kepada negara, sudah siap Mas Kaisang dengan konsekuensi itu? Ya, intinya kalau dari Mas Kaisang sendiri posisinya adalah menunggu arahan dan petunjuk dari KPK itu sendiri. Kalau misalnya ada arahan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu dari Mas Kaisang sendiri sudah siap. Nah sekarang tinggal kita menunggu penilaiannya KPK seperti apa terhadap apa yang kami laporkan kemarin. Oke. Gitu Mas. Oke. Mas Egy, ini tanpa kita mencari celah atau mencari salah begitu ya. Tapi sebenarnya dalam konteks ini, dalam kasus ini masih bisa dijeratkah seorang Kaisang Pangarep ini? Ya, seperti yang disampaikan Mas Yudi bisa tadi sebetulnya ya. Tapi bagi saya yang penting di sini adalah KPK harusnya serius menggali apa yang disampaikan oleh Kaisang. Jadi tidak menerima mentah-mentah keterangannya yang disampaikan kemarin. Kemarin dia menyampaikan nebeng, tapi yang punyanya juga tidak ikut. Itu kan pelecehan akal sehat publik sebetulnya. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Tiket tadi sebesar 90 juta, yang nggak wajar. Mestinya kan jauh lebih besar daripada itu. Atau tadi juga anak penyelenggara negara yang dilaporkan. Gimana dengan kakak-kakaknya gitu ya? Kakaknya itu kan menjadi wali kota juga di 2 kota. Bahkan perusahaan yang disebut oleh publik itu buka kantor di Solo. Yang kakaknya dulu menjadi wali kota. Jadi sekali lagi KPK mesti memverifikasi kebenarannya. Termasuk kalau yang dilaporkan cuma 1 perjalanan. Ada berapa kali perjalanan? Kalau saya tidak keliru kan di media sosial bertebaran nggak cuma sekali gitu ya. Jadi mana yang dilaporkan? Apakah yang hanya ramai di publik aja? Apakah hanya 1, 2, atau 3 gitu ya? Itu juga harus ditelusuri lagi. Kita harus terus bertanya begitu. Jadi betul seperti yang Mas Yudi sampaikan, kita harus lihat keberanian KPK. Kalau tidak ada tindak lanjut ya ini menunjukkan bahwa KPK sudah lemah. Dan kita ingat bahwa yang membuat KPK lemah adalah ayahnya Kaisang, yaitu Presiden Jokowi. Ini yang kemudian
straight to the point gitu ya. Kalau memang membuat KPK lemah ya berarti karena posisinya seorang Kaisang Pangarep sebagai anak Presiden Jokowi. Lalu selanjutnya nanti kita akan bahas juga Mas Yudi. Ya. Kalau tadi kan Kaisang ini diduga menerima fasilitas atau hadiah lah katakan begitu. Ya. Tapi si pemberi fasilitas ini sendiri apakah bisa juga KPK memanggil, karena tadi juga namanya sudah diberikan ke KPK kalau kata Mas Nasrul. Apakah nanti bisa diperiksa juga oleh KPK dan bagaimana mekanismenya? Saya akan tanyakan pada Anda tapi setelah jeda ya Mas Yudi, di Sapa Indonesia Pagi tetaplah bersama kami. Masih membicarakan tebeng menebeng kali ini, tapi nebengnya bukan nebeng motor atau nebeng mobil, tapi pesawat nih Mas Yudi. Luar biasa. Nah ini saya tanyakan tadi sebelum jeda. Ya. Kalau tadi Mas Kaisang kan konteksnya ini yang diberikan fasilitas gitu, yang ditebengi, yang ditumpangi gitu ya. Nah sekarang yang memberikan tumpangan, yang memfasilitasi, apakah juga bisa dipanggil, diperiksa oleh KPK? Karena tadi Mas Nasrullah bilang juga sudah memberikan nama yang memberikan fasilitas ini ke KPK. Apakah bisa dan bagaimana mekanismenya? Ya saya pikir bisa aja ya dipanggil untuk kemudian dilakukan klarifikasi. Apalagi namanya juga sudah disebutkan ya, inisialnya Y, tapi bukan saya. Bukan ini. Jadi menurut saya itu tadi saya katakan ya, kan ini adalah alibinya Mas Kaisang. Ya. Ya apapun alibinya, ya tentu KPK harus menguji kebenarannya. Termasuk kemudian memanggil siapa sih Y ini. Yang tentu kalau saya melihat ya Y ini kan belum jelas ya apakah dia warga negara Indonesia atau bukan. Kalau bukan, wah itu lebih ribet lagi. Karena ketika dipanggil dia adalah voluntary. Sama kayak WNI juga sebenarnya sukarela, tapi kalau WNI kan dipanggil KPK nggak mungkin nggak datang gitu kan. Tapi kalau luar negeri kan sulit. Itulah sebabnya maka kita berharap ya tentu ketika KPK melakukan pemanggilan ya terhadap yang bersangkutan, apalagi kan sebenarnya pasti sudah disampaikan ya bahwa Anda ini sebagai pemberi gratifikasi, tapi Anda itu tidak bisa dipidana gitu ya. Ketika pun nanti ada pidananya itu datang gitu ya. Dan kita berharap juga KPK kan sudah bisa berkomunikasi dengan pihak Mas Kaisang ya untuk kemudian ya kan ini temannya gitu ya, untuk ketika nanti misalnya ada panggilan dari KPK itu kemudian bisa membantulah untuk mendatangkan ke KPK. Gitu kan, atau KPK juga datang ke sana nggak masalah. Bagi saya waktu itu ya mau dulu KPK datang menemui Mas Kaisang ataupun memanggil gitu kan, sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Sekarang jadi masalah ketika Mas Kaisang dengan gagah berani datang ke KPK, ya kan, didampingin dengan beberapa temannya. Ini menurut saya yang kasihan itu adalah KPK-nya. Ya kan harusnya kan marwah KPK ini harus kita jaga gitu. Kalau memang Anda sudah strict dengan suatu, saya mau begini, ya beginilah gitu. Jangan berubah-ubah. Akhirnya kebimbangan ini yang terjadi adalah saya sedih banget melihat di sosmed hujatan-hujatan pada KPK gitu. Saya 14,5 tahun di KPK. Maksudnya sebenarnya kalaupun memang akhirnya endingnya adalah seperti ini juga, kan endingnya udah jelas ya bahwa Mas Kaisang sudah melaporkan gratifikasi walaupun dia bukan penyelenggara negara, artinya pidananya udah hilang. Ya, apakah kemudian tadi Mas juga tanyakan, apakah nanti bisa ada kelanjutannya? Ya bisa ada, kalau memang KPK bisa menemukan hubungan. Ingat loh, bahwa gratifikasi itu adalah pasal yang tidak berdiri sendiri ketika menjadi pidana. Selalu berhubungan dengan misalnya ada dugaan pemerasan, ada dugaan apa namanya tuh suap. Ya, seperti itu Mas. Jadi ini yang menarik. Tapi kan sekali lagi ya KPK lah yang akan menentukan mau kemana arahnya. Mau dia kayak seperti kita main bola, mau dia tendang langsung, mau dia dijagling, mau dia dibalikin ke back yang belakang gitu, atau dia mau gol bunuh diri. Ya itu semua ada di KPK kalau memang ingin kasus ini tidak tuntas. Saya pikir penuntasan kasus ini juga sangat penting ya bagi posisi Mas Kaisang sekarang ataupun di masa yang akan datang. Seperti itu Mas. Tapi saya tertarik dengan sosok Y yang diungkap Mas Yudi tadi. Mas Nasrullah, sosok Y ini teman Mas Kaisang, teman bisnis, teman main atau teman apa ya Mas Nasrullah? Iya, pokoknya adalah Mas. Pokoknya adalah. Nah, itu saya pengen tanya juga. Gimana Mas Nasrullah? Pokoknya teman lah, teman. Teman lah ya pokoknya. Tapi begini. Dan bertemannya bukan dari tahun ini, maksudnya itu udah beberapa tahun lah berteman. Tapi saya coba mau tanya juga, Mas Kaisang itu kan nebeng ke Amerika ya, melalui pesawatnya sosok Y ini. Pulangnya ke Indonesia melalui pesawat yang sama dan nebeng juga Mas? Enggak. Oh enggak pulangnya ya? Pakai pesawat komersil. Oh pulangnya pakai pesawat komersil. Jawab udah.
Ini soalnya Kemarin ada anggapan katanya pulang pergi kok nebeng bisa begitu. Ternyata enggak ya, pulangnya itu pakai pesawat komersil. Ada yang mengatakan seperti itu. Oke, terkonfirmasi. Tapi saya tanyakan nih ke Mas Egy. Mas Egy, tadi kan kita sudah bahas nih kalau sosok Y ini yang memberikan fasilitas itu bisa saja diperiksa begitu ya, dipanggil oleh KPK. Tapi menurut Anda seberapa signifikan sih sosok Y ini jika diperiksa oleh KPK bisa menjelaskan duduk perkara masalahnya yang menjerat Mas Kaisang ini sekarang? Ya, sebelum itu saya mau menyampaikan juga ke Mas Nasrullah, sampaikan aja Mas, jangan ditutup-tutupi ya Pak. Udah bertahun-tahun kan kenalnya, nggak masalah dong disampaikan harusnya sebagai akuntabilitas ya. Tapi begini, saya ingin menyampaikan satu hal soal konsep yang namanya politically exposed person ya. Ini sudah menjadi perhatian atau juga sudah didefinisikan oleh Financial Action Task Force atau FATF ya. Soal kejahatan pencucian uang, korupsi dan sebagainya, bahwa ada sosok yang namanya PEPS tadi disingkatnya. Nah, PEPS ini bisa bermacam-macam, bisa pejabat publik, bisa keluarganya, atau rekan dekatnya. Nah, rekan dekat bisa juga dikategorikan sebagai rekan dekat keluarganya juga gitu ya, yang punya informasi banyak dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, sosok Y tadi menjadi penting, karena bisa jadi ia terlibat dalam kejahatan. Bisa kita duga demikian. Makanya KPK perlu menelusuri apakah betul gitu ya bahwa pemberian Y tadi itu yang memberikan pinjaman itu ada kaitannya dengan jabatan publiknya keluarganya Kaisang begitu. Nah, ini harusnya ditelusuri konsep PEPS tadi. Ini signifikan sebetulnya perannya dalam hal kejahatan korupsi, pencucian uang dan sebagainya. Oke. Selain Mas Kaisang ataupun sosok Y tadi teman Mas Kaisang, ada lagi nggak kira-kira sosok yang perlu diperiksa atau ditelusuri oleh KPK? Mas Egy? Ya, harusnya ada ya. Dalam arti saya kok ragu kalau misalnya ini hanya satu kali perjalanan. Kalau ada perjalanan lain, itu juga siapa yang memberi? Apakah kemarin juga disampaikan keterangannya kepada KPK oleh Kaisang? Jadi bahkan termasuk yang Y tadi, sosok Y tadi, itu siapa orang-orang di sekitarnya, itu juga harus ditelusuri. Nggak cukup hanya satu individu saja. Jadi ya KPK harusnya jangan ragu untuk menelusuri itu, gitu. Oke, takut nggak KPK? Katanya KPK jangan takut, tapi kira-kira takut nggak KPK? Soalnya Anda mengatakan tadi posisi Mas Kaisang sebagai anak presiden, begitu loh. Ya itu makanya nanti kita lihat. Ini kan masih belum game over. Ya kan masih ada beberapa hari ke depan. Ya, kita lihat juga nih bagaimana kita belum melihat statement dari pimpinan KPK ya terkait dengan bahwa Mas Kaisang lapor ke gratifikasi kemudian diterima, padahal sebelumnya statementnya adalah dipindahkan ke PLPM karena adanya laporan ya ke pengaduan masyarakat. Ya, nah apakah? Ya, tapi saya curiga juga pasti akan dicabut. Kenapa? Karena sudah ada laporan gratifikasi. Gitu. Tapi kita tunggu aja lah episodenya. Karena kan mungkin analisis saya bisa salah juga gitu kan. Tapi kebanyakan selalu benar sih. Seperti itu. Tapi kalau melihat posisi sekarang dengan Kaisang Pangarep yang sudah melaporkan di bawah 30 hari kerja, posisinya aman nggak sih? Sudah aman berarti Mas Kaisang? Ya sudah aman lah, ya kan? Karena KPK akan masuk dari mana kalau dari masa gratifikasi ya? Sudah dilaporkan, kemudian disampaikan kemarin kan atas nama penyelenggara negara kan ayahnya, ya kemudian ya KPK mau ngapain lagi? Hanya KPK sekarang hanya secara SOP hanya menentukan ini statusnya jadi milik negara atau milik penerima, artinya ya Kaisang tidak perlu lagi membayar apa-apa karena memang ini ternyata KPK menemukan ya ini memang temannya seperti tadi Mas Nasrul bilang itu bertahun-tahun ya hanya friend aja. Namun kan yang perlu menarik kenapa saya katakan tadi harus dilakukan pemeriksaan kan untuk mencari tadi namanya nexus hubungan ya hubungannya itu seperti apa ya apakah hanya hubungan pertemanan kayak saya sama Mas gitu ya atau ada hubungan bisnis dan ketika ada hubungan bisnis apakah ada kaitannya dengan bisnis proyek di Indonesia yang berhubungan dengan pemerintah ya kan atau yang butuh ada campur tangan pemerintah untuk membuat aturan terkait dengan bisnisnya kan tentu banyak. Ya, tapi ya sekali lagi kan dugaan-dugaan ini baru bisa diverifikasi ketika mempunyai fakta-fakta dengan pembuktian-pembuktian yang didapatkan oleh KPK. Tapi saya pikir kan sebenarnya teman saya di KPK ya ilmunya sama dengan saya gitu kan, nggak kaleng-kaleng juga mereka lah, gitu kan. Saya pikir mereka akan jernih dan profesional untuk menentukan. Tapi masalahnya nanti statusnya apa ya status itu nanti yang menentukan adalah pimpinan KPK. Seperti itu Mas. Ini kemudian menarik juga kalau gitu ditanyakan ke Mas Nasrullah, kenapa harus ditutupi gitu loh Mas Nasrullah?
teman Mas Kaisang yang bersosok Y, yang ini berinisial Y ini? Karena tadi kalau memang diungkap kan kita bisa bantu semua karena Mas Kaisang ini seorang yang disorot publik karena seorang anak presiden gitu ya. Tentu saja publik juga ingin tahu. Ini public figure yang tidak main-main gitu. Kalau memang ini bisa kita bantu, publik bantu menelusuri apakah Mas Kaisang ini benar-benar tidak sesuai fakta ya atau memang menerima gratifikasi, kenapa harus ditutupi gitu Mas Nasrullah? Ya, sebenarnya sih nggak ada yang ditutupi Mas. Cuma kan sekarang kan kami sudah menyampaikan ke pihak yang berwenang ya kan. Yang kedua, secara etis kan nggak mungkin kita mau sampaikan ke publik. Sedangkan yang punya penilaian nanti kan bukan kita atau publik, tapi lembaga yang berwenang itu yang punya penilaian. Sehingga nanti yang jelas kami sudah melaksanakan kewajiban yang harus kami lakukan, menyampaikan ke KPK, termasuk kronologisnya, termasuk pihaknya siapa. Nah nanti bisa silakan ditanyakan ke sana. Yang kedua. Saya kira kita harus sabar menunggu ya, karena ini kan proses dan kita jangan mendahului proses. Takutnya nanti kan menjadi polemik lagi, menjadi liar lagi. Mungkin demikian, Mas. Intinya sih posisi Mas Kaisang ini udah aman gitu ya, Mas Nasrullah, Anda mau mengatakan begitu. Jadi jangan kesandung lagi, jangan sampai kesandung lagi gitu ya kira-kira ya. Ya bukan kalau dari kami sih menilainya memang aman karena dalam range waktu yang masih dibolehkan oleh undang-undang. Cuma kan ini terlalu cepat berpolemik gitu kan, padahal ya masih dalam range waktu yang dibolehkan. Dan kedua memang kan masih ada perdebatan terkait dengan ini penyelenggara negara atau bukan, dan untuk menghilangkan keraguan-raguan itu ya makanya kita datang sendiri ke sana, gimana nih sikap KPK kami gitu ya. Seperti itu sehingga tentu saja posisi kami yang menunggu penilaiannya seperti apa, lalu kami akan menentukan langkah-langkah seperti apa yang kami lakukan selanjutnya. Tapi memang betul sih kata Mas Yudi bolak-balik ini sekarang udah ada di KPK sebenarnya, bolanya tinggal nunggu aja. Mas Egy, kalau Mas Yudi tadi bilang sekarang posisi Mas Kaisang udah relatif aman. Kalau dari Anda memang sudah aman atau masih ada sebenarnya masih bisa ditelusuri lagi? Iya, masih ada bisa ditelusuri oleh KPK sebetulnya. Tidak hanya satu perjalanan ya, tadi saya sudah sampaikan sebetulnya. Dugaan-dugaan lain juga sebetulnya bisa ditelusuri yang sebenarnya bertebaran juga di media sosial. Itu kalau KPK pintar sedikit atau berani sedikit lah. Kalau pintar kan sama dengan Mas Yudi tadi ya. Kalau berani sedikit bisa telusuri. Kita punya presiden dalam hal ini kasusnya Rafael Alun misalnya. Bisa sebetulnya langkah yang sama dilakukan. Jadi nggak hanya yang sekarang sedang kita perbincangkan, satu laporan saja, yang sedang diperbincangkan ramai-ramai juga harus ikut ditelusuri. Bahkan nggak cuma Kaisang aja, tapi keluarganya juga yang lain. Kan yang naik private jet itu tidak hanya satu anaknya Jokowi ya, tapi juga anak yang lain ada dugaan untuk naik private jet juga. Itu dari mana? Harusnya bisa ditelusuri. Oke, nah ibaratnya begini Mas Yudi, kenapa publik ini berhak tahu sebenarnya apapun gerak-gerik yang dilakukan oleh keluarga presiden, karena ya bagaimanapun presiden ini digaji oleh negara dan uang yang dipakai untuk menggaji itu adalah uang rakyat gitu kan. Jadi kira-kira sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat gitu ya, kepada yang memberikan gaji gitu, ibaratnya gitu. Ini kita harus setransparan mungkin. Nah kalau memang demikian adanya, kita balik lagi ke konteks Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang menerima gratifikasi. Kedepannya supaya kita tidak terus berkutat dalam perdebatan bahwa ini anak keluarga penyelenggara negara tidak boleh menerima gratifikasi. Kedepannya harus dilakukan supaya ini lebih jelas nih, mana yang boleh menerima, mana yang tidak boleh menerima dalam konteks penyelenggaraan negara, bagaimana? Ya, kalau sesuai aturan memang kita kan aturan itu bisa kita interpretasikan secara literat gitu ya. Secara benar-benar ini ada penyelenggara negara, ini adalah pegawai negeri gitu kan, ini bukan. Ini hanya kerabatnya. Jadi nggak termasuk. Itu kan tentu perdebatan itu akan selalu ada. Ya, ketika misalnya kita punya ide misalnya ditambahkan pegawai negeri, penyelenggara negara ataupun keluarganya yang menerima ya sah-sah saja gitu kan. Tapi kemudian yang mau revisi undang-undang itu seperti apa? Karena undang-undang ini akan semakin kuat, ya kan? Namun sekali lagi bahwa sebenarnya undang-undang itu pisaunya ada di penegak hukum. Mau kemudian yang menerima itu layering ke lapis ke-7, ke-8, ke-9, jika kemudian penegak hukum menemukan
ya ada hubungannya dengan pegawai negeri penyelenggara negara, mudah aja tetap aja bisa dipakai pasal 12B besar. Jadi intinya sekarang terkait dengan gratifikasi itu adalah mau atau tidak maunya penegak hukum. Ya, bahkan kalau lebih kita ini dikit, berani atau tidak beraninya penegak hukum, kan seperti itu untuk bisa mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, tentu dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya. Tapi kalau ya bicara berani atau tidak berani, ini kan kita bicara KPK-nya berarti kan, berani atau tidak berani, ini kan sebenarnya ada dari sudut pandang kita sebagai masyarakat, ya harusnya berani gitu. Kalau tidak berani ya ada sesuatu berarti. Nah ini bisakah juga ditelusuri secara etik bahwa kinerja seorang komisioner KPK atau anggota KPK ini juga perlu dipertanyakan oleh publik? Ya kalau kita bicara tentang kinerja, kita pun lapor ke Dewas, pasti Dewas mengatakan bahwa itu adalah kebijakan dari pimpinan KPK. Kami tidak bisa masuk ke situ. Jadi udah bisa ketebak lah. Semua ending-ending yang ada di kepala Mas udah bisa ketebak, hasilnya A, hasilnya B, hasilnya C, seperti itu. Tapi ya saya pikir bahwa harapan untuk berantas korupsi harus selalu kita dengungkan. Itu aja. Jangan pernah dipadamkan gitu. Jangan pernah dipadam. Meskipun ya akhir-akhirnya dibanjur oleh air apinya, ya tetap harus nyala apinya begitu kan. Betul, harus nyala. Seperti itu. Ini menarik juga Mas Egy, kalau ICW mau mendorong juga selain kasus yang menjerat Mas Kaisang sekarang, bukan menjerat sih, artinya menimpa Mas Kaisang saat ini, perlu juga dilihat dari sisi etik bagaimana kinerja seorang pimpinan KPK ataupun anggota KPK yang berada di dalam dan juga perangkat-perangkatnya dalam konteks ini, karena memang kalau berani tidak berani harus berani sebenarnya kalau kata saya. Gimana Mas Egy? Ya harus berani, tapi kita juga punya keraguan terhadap KPK yang saat ini sedang menangani kasus, karena kita tahu KPK kewenangannya sudah dilucuti, independensinya juga sudah berkurang drastis gitu ya. Jadi kalau kita berharap banyak juga sulit sebetulnya. Walaupun tetap harapannya harus tetap kita simpan, tapi ya tidak perlu terlalu besar sebenarnya begitu. Jadi ya secara etik pun, kalaupun kita melapor, rasanya jawabannya seperti yang disampaikan Mas Yudi tadi, begitu. Ada hal yang barangkali menjadi tidak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan, begitu. Jadi ya kita tidak perlu berharap, tapi tetap juga menyimpan harapan. Mas Nasrullah, sekarang memang sudah ada di KPK, bolanya ada di KPK, tapi komunikasi terakhir dengan Mas Kaisang dalam konteks hukum, langkah apa yang akan dilakukan atau dijalankan ke depannya nih dalam konteks kasus atau dugaan gratifikasi ini, Mas Nasrullah? Ya, kalau posisi kami masih sama Mas, masih menunggu seperti apa nanti hasil dari keputusan KPK terkait klarifikasi atau laporan yang kami lakukan kemarin. Baru kami akan memutuskan langkah seperti apa yang kami lakukan. Yang jelas dari Mas Kaisang sendiri, kalau misalnya diharuskan melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu yang akan diarahkan atau yang diberi petunjuk oleh KPK, dari posisi kami siap melaksanakan seperti itu Mas. Ya, kalau Anda mau menerawang ke depan, gimana sih nanti ujungnya nih kasus ini, Mas Yudi? Ya ujungnya udah bisa ditebak gitu kan. Karena memang ini menurut saya hasilnya ini kan ya tentu tadi kemarin sudah disampaikan oleh Deputi Pencegahan ya, Pak Pahala ya, antara menerima itu kan ataupun kemudian harus membayar gitu kan, jadi milik negara gitu sesuai dengan berapa yang bisa ditentukan oleh KPK. Jadi dua itu aja hasilnya Mas. Jadi ketika misalnya berharap lebih, ya saya pikir kalau kita bicara bahwa wah nanti ini bisa relasi dengan ini, itu bisa aja. Tapi kan kita bicara faktualnya, ya bicara SOP-nya, bisa bicara prosedurnya, bicara endingnya gitu kan. Ya walaupun saya masih mengatakan ini kan belum game over gitu ya, tapi setidaknya endingnya udah kita ketahui seperti itu. Meskipun hukum ini bukan ilmu pasti, tapi ya bicara korupsi di negara ini, kita punya lembaga khusus yang menangani masalah korupsi, KPK. Kalau ngomongin berani nggak berani, harus berani gitu kira-kira. Jadi jangan sampai ada anggapan-anggapan bahwa jika kasus ini menimpa pejabat negara atau petinggi atau siapapun, ini akan ada tebang pilih di antara para komisioner KPK yang juga seharusnya bisa berani menangani masalah korupsi. Kita sama-sama kawal sebetulnya lembaga yang harus kita kawalnya KPK-nya, karena
ke depan bukan hanya hari ini saja, KPK akan berfungsi sebagai lembaga anti korupsi yang mengawasi para penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ini ke depan masih ada 5 tahun mendatang dengan pemerintahan yang baru. Kita akan benahi KPK karena KPK juga sedang menjelang pemilihan Capim KPK. Ini juga yang sama-sama kita kawal bagaimana perbaikan lembaga anti korupsi ini ke depannya. Terima kasih Mas Yudi, mantan penyidik KPK yang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Lalu juga dari ICW ada Mas Egy dan kuasa hukum dari Mas Kaisang juga ada Mas Nasrullah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Mas. Sampai jumpa lagi. Sehat Mas Egy, Mas Nasrullah. Sehat, Ya, Mas Yudi, Mas Egy.